Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan pelanggan membawa kipas angin atau yang punya mati. Dia masih mulus banget ya, masih bening, belum ada yang karat. Memang katanya belum lama belinya, tiba-tiba mati. Kita akan tes dulu menggunakan listrik. Nah, setelah kita colokan, kita putar-putar saklarnya. Ini 0, 1 mati, 2 juga mati, 3 mati, tidak berdengung atau bergetar sama sekali, nggak ada getarannya, berarti mati total ini. Memang kipas angin ini rata-rata ya, jadi kalau mati ya sudah mati total, kadang berdengung doang. Coba kita akan langsung membukanya ya. Kita langsung perbaiki. Wah, ini sebenarnya lancar ya, bushingnya nggak macet, lancar banget ini putaran as rotornya, baling-balingnya, tapi kok bisa mati ya, berarti aliran setrum tidak masuk ya, mungkin biasanya fuse-nya ya. Tapi ini kipas apa namanya, kalau orang bilang kipas Cina atau kipas biasa ya, jadi biasanya tidak menggunakan fuse. Tapi kita coba dulu, kita buka ya, kali aja fuse-nya mati. Bautnya banyak banget. Ini kalau nggak ada yang buat buka baut ini terasa juga capek ya, tapi sangat membantu. Ini termasuknya alhamdulillah, sangat membantu sekali. Oh ya, udah kotor juga ya, tapi kotornya belum lama ya, berarti otomatis ini mungkin sekitar 8 bulan atau 7 bulan ya, karena dari debunya juga belum banyak, baling-balingnya masih bening. Coba dulu ini copot pengkancingnya dulu, kita copotin, tengokan kita copotin, nah, supaya kelihatan ya. Iya, masih bening banget ini, kok bisa mati ya. Kipas angin zaman sekarang mah jangan heran ya, kipas angin mati, macet, seret, berdengung, atau muter dibantu, itu mati total, itu udah biasa. Kalau kipas angin zaman dulu bagus-bagus ya, kuat lama. Kipas angin sekarang ya begini, kadang gulungannya amonium. Ini kalau menurut saya juga nih gulungannya amonium nih, bukan tembaga ya. Jadi bahasanya ada yang bilang gede doang itu ya, kekuatan nggak ada. Ya namanya pabrik yang bikin ya, jadi ya semaunya. Memang kalau yang bermerek agak mahal. Ini mereknya apa tadi ya, Aoyama atau apa nih. Nah, kita cek bushingnya. Wah, masih mulus ya, bushingnya nih, as rotornya masih mulus, nggak macet. Bisa mati. Kita cek dinamonya ini. Wow, udah rontok ini, apa namanya, dari segi kawatnya ini udah pada copot ya. Korosi apa bu? Oh bukan korosi, kalian putih-putih biasanya korosi di sini ya. Fuse-nya tidak ada ya, nggak ada fuse-nya. Terus yang putus apa nih? Wah, mungkin gulungannya nih. Kita akan putusin dulu di sini lah, karena ini udah keras, warna juga udah hitam. Ini efek daripada
apa namanya, terlalu panas ya, kita masuk meja operasi, kita cek dulu dari gulungannya. Nah, ini udah pada copot ya. Nah, kita putusin 2 kabel kapasitor. Nah, kita putusin dulu. Apakah kira-kira masih bisa diperbaiki ya, kita coba ya. Coba kita akan memperbaikinya, mudah-mudahan bisa. Ini udah pada copot ya. Udah pada putus. Nah, ini apa namanya, putus ya, kan dipegang aja udah putus. Gimana mau tahan lama ya gulungan seperti ini. Ya, tapi terkadang orang tertarik dengan baling-baling besi gede, anginnya kenceng, harganya murah, tapi segi kualitas kurang ini ya, kurang bagus. Ini udah pada merotol ya kan tuh. Kita pegang aja udah pada copot. Ini yang masih utuh apa namanya, kabelnya nih cuma 1 2. Nah, udah pada ini nih. Mudah-mudahan sih masih bisa ya, kita akan cek dulu. Ini 2 apa 1? Oh, ini 2 tapi udah putus nih. Oh, yang tadi putus nggak salah ya. Ini 2 lilitan ini. 2 lilitan. Nah, kan 2 lilitan tuh. Udah pada putus. Mudah banget ya putusnya ya. Memang kawat aluminium ya begini. Kalau kawat tembaga mah jarang putus begini ya. Biasanya udah berapa tahun nah baru putus. Ini udah 3 sebelah kiri. Kita akan mencari sebelah kanan 3. Belum diputusin udah putus duluan ya, kita tinggal ngepasin aja. Nah, ini putus nih ya, putus. Nah, ini pendek banget ini. Nah, kita akan dekatkan lagi ya supaya kelihatan. Nah, seperti ini ya, biar kawatnya kelihatan gitu. Terkadang yang nonton juga ada yang udah berumur ya 60 70, alhamdulillah masih semangat aja. Masih semangat memperbaiki pasangan. Yang muda-muda mana nih lebih semangat lagi belajar mencari ilmu nih. Belajar ya, bingung-bingung wajar lah, namanya orang belajar. Nanti lama-lama udah nggak bingung. Dulu saya juga waktu belajar bingung ya. Bingung, puyeng, pusing ya, udah seperti itu. Kita akan kerok-kerok dulu ya. Ini gambarnya agak terkadang renyem. Nah, kita kerok-kerokin dulu. Ini kawat putih, jadi dikerok ya harus pelan-pelan. Jangan main tarik-tarik aja nih, putus jadi nambah putus ya kan. Seperti itu. Ini masih ada nih. Ini juga putus juga nih, walaupun masih ngikat nih ya. Nih, makanya masih ngikat nih. Nah, kan tuh seperti itulah akibatnya. Akibat daripada kawat aluminium. Nah, kita udah copotin semua tanpa kita harus putusin, udah putus sendiri. Ya, seperti ini kondisinya nih. Kita akan menyambung lagi ya, nyambung ulang ya. Gimana nih kondisinya nih. Gambarnya juga udah remang-remang bagaimana. Nah, terkadang fokusnya susah. Nah, kita akan menghitung daripada kawatnya ini. Semuanya jumlah 8. Oh iya betul, jumlah 8. Ini yang paling dalam. 1 kawat kiri dan ini kanan 1 kawat, jalur utama, jalur power. Dan ini 3 sebelah sini, ini sebelah kiri. Berarti termasuknya jalurnya ini yang luar ini ada jalur speed dan kapasitor.
kapasitor. Wow, gitu ya. Jadi tanda atau ciri-ciri gitu ya. Kalau yang keluar kawatnya satu kawat itu bagaimana? Ya lilitannya satu, berarti itu adalah jalur utama, jalur setrum kapasitor atau jalur power. Kalau keluar lilitannya tiga berarti adalah jalur speed, jalur kapasitor. Jadi saya nyebutinnya kapasitor ada dua ya. Satu kapasitor setrum, satu kapasitor nyambung ke speed satu. Ya memang udah kaku begini ya. Iketannya udah kaku, kawatnya udah kaku, ya harus pelan-pelan. Kita membuka iketan ini untuk menentukan jalur luar sama dalam. Supaya tidak salah sambung. Karena kalau salah sambung ya tidak mungkin hidup, namanya salah. Hidupnya ya muter cuman panas atau muter lambat. Jadi nyambung itu harus benar. Posisi di mana dan ukurannya berapa untuk jalur apa itu semua ada rumusnya. Tapi nanti ada kok apa namanya saya jelasin satu-satu ya. Nanti di channel yang satu lagi. Mudah-mudahan sih khusus membahas masalah penyambungan lilitan. Jadi nanti yang mau belajar tinggal siapkan pulpen. Kita akan mengukur menggunakan tester. Oh, tester kemarin ada yang minta berapa kali menggunakan tester digital Om Yanto. Ya siap nih tester digital. Kemarin udah dianterin. Tester digital kita akan arahkan kemarin. Nah, ini namanya tapi kita pindahkan ini. Pindahkan, kita mencari posisinya, kita atur dulu nih. Kita pencet-pencet dulu di sini. Kemarin saya mencarinya lama banget. Kita pencet, bukan ini. Nah, ini nih yang ada tandanya tuh. Yang ada tandanya ini sama atas ini nih. Ada tanda panah. Nah, itu untuk ukuran ngukur kawat yang putus. Ada tanda panah. Nah, kita akan praktekkan. Cuman itu doang tuh. Jadi ada tanda panah, kita tinggal cari. Coba kita akan yang bagian dalam. Nah, bagian dalam satu kawat kanan dan kiri hidup ini. Setrum kapasitor hidup tapi jumlahnya masih gerak-gerak ya karena nempelnya tidak nempel banget, agak susah nih. Udah tekan-tekan juga masih jalan aja nomornya. Masih mondar-mandir, belum fokus. Yang penting hidup ya. Dalam kanan kiri hidup, kita akan mencari lagi bagian luar. Karena luar ini 3 kawat. Ini masih utuh, ini masih utuh. Kapasitor kalau nggak salah itu. Kita kerok-kerokin dulu, dibersihin. Karena kalau ngoroknya nggak bersih, kita nggak bisa ngukur kok digitalnya ini kan harus benar-benar nempel. Kalau nggak nempel ya udah sulit juga. Ini masih ada satu lagi nih. Nah, ini bagian luar juga nih, jalur 3. Nah, kita akan ukur menggunakan tester digital. Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Nah, ini kapasitor kok nggak salah nih, kapasitor ya. Nah, ini udah merotol juga kan tuh, belum kita putusin udah putus sendiri. Kawat aluminium ya resikonya seperti itu. Kita akan mencari pasangannya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ini bukan. Nah, ini nih jumlahnya banyak juga ya, 500 atau 600 tuh. 5656. Oh, mondar mandir aja deh testernya. Gimana enaknya nih ya, biar kelihatan maksudnya
biar testernya kelihatan terus kawatnya kelihatan kan enak, jadi yang nonton nggak bingung ya. Walaupun udah bingung tapi jadi nambah bingung karena nggak jelas. Ini 500. Wah, 500 kita pisahkan dulu kalau nggak salah kapasitor tuh jumlah 500, karena biasanya jumlah speed enggak 500. Coba kita cari lagi yang lain pasangannya jumlahnya berapa nih, ada 3 kawat ini jumlahnya 100, udah patokannya 100 saja lah. Yang satu lagi yang ini nih jumlahnya berapa, 100 juga, 103. Nah ini 103, yang tadi ini 100 berapa nih, sama 103 juga. Oh bisa sama begitu ya, tapi kita atur posisinya supaya gampang nyambungnya. Ini di tengah, ini yang buat kapasitornya nih ya, 500 paling depan. Nah begitu. Ini yang 130 sama sih, 130 yang di tengah, sama-sama tengah kan kiri. Pokoknya rujukannya nih skemanya skema Mas Pion kalau nggak salah, kan ada di dalam strumnya Mas Pion, cuman kapasitornya di kanan. Nah ini kita udah diatur posisinya ya, posisi kita diatur. Ini yang paling besar nanti buat kapasitor. Nah, kita siapkan kabel untuk penyambungan karena ini hidup semua ya, hidup semua. Nah kita siapkan kapasitor nih ya, jumlah 500 tadi kan paling banyak nih. Sebelah kanan memang masih ada tandanya. Kalau Mas Pion aslinya kan kapasitor sebelah kiri, ini sebelah kanan ya, namanya pabrik kan macam-macam. Ini kapasitor dan sistem kapasitor itu juga di kanan ini. Cara penggabungannya yang benar saya sudah buatkan skema seri 1, seri 2 dan seri 3. Nah ini kita tinggal praktek. Ini pasangin ini, pasangin ini. Ya udah semua sudah berpasangan. Kita tinggal menyambung dan menyilang. Di kapasitornya kan pasangnya ini. Jumlahnya 500 tadi diukur dan nyambungnya ke 130 nyilang seperti ini. Nah, kalau yang masih baru ketemu channel Yanto Kipas tinggal melihat skema. Ini pasangannya kemari lagi nih. Sama yang tengah. Sama jumlah 130 tapi nyilang ya. Nah, seperti ini nyilang. Nah kita tinggal menentukan dari speed nomor 3 luar dan dalam. Nah seperti ini, enggak ada lagi nih, cuma ini doang. Yang berikutnya kita tinggal menyambung. Ini udah kita tentukan dari speed 1, speed 2 dan speed 3. Yang satu lilitan yang dalam sebelah kanan untuk strum kapasitor. Nah, mana strum kapasitor kita ya, cari dulu nih kabel-kabelnya nih. Jangan sampai salah nih. Nah, ini kapasitor dan nanti nyambungnya ke strum juga nih. Jadi antara kapasitor tidak menjadi patokan bebas yang mau dalam mau luar, cuman khusus cuman satu doangnya aja patokan, merek Mas Pion. Kalau merek yang lain tuh bebas. Kalau merek Mas Pion harus sebelah kiri. Kenapa kok seperti itu? Karena Mas Pion itu kan kabel di depan muter ke kiri. Ini speed nomor 1 nih, warna biru. Ini yang diukur tadi jumlahnya 500 sama 130. Ini 2 kawat, ini 2 lilitan. Speed nomor 1 warna biru. Kalau udah apal, udah biasa ya udah tinggal nyambungin doang, ini jumlah berapa gitu ya. Karena semua itu adalah membutuhkan prosesnya, belajar aja dulu lama loh. Ini speed nomor 2 warna putih. Nah ini dulu saya belajar lama, hampir 7 tahun. Jadi kalau ada yang pengen bisa sekali nonton terus bisa, hal yang mustahil.
Karena dulu aja orang belajar ya, belajar nulis A B C D aja sampai 6 tahun baru bisa nulis dan bisa membaca. 6 tahun belajar nulis dan bisa membaca. Ini belajar kipas angin pengennya 1 hari bisa. Hal yang mustahil lah bisa nyambung-nyambung begini. Nonton bolak-balik putar-putar aja. Di download biar offline kan enak. Dari skema penyambungan. Nah, ini udah semua nih ya. Udah kita sambung-sambung. Penyambungannya udah selesai. Ini hati-hati nih. Jangan sampai ketarik pasti putus. Jadi mungkin saya harus ikat dulu di sini nih supaya aman. Kalau nggak diikat pasti putus. Kemarin udah nggak diikat jadi putus, nyambung lagi. Jadi untuk yang pemula yang belajar ya harus sabar, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Nanti akan bisa. Cara penyambungan saya buatkan skema, nanti diperbarui lagi ya skemanya ya, biar jelas lagi kali ya. Memang skema udah setahun sih. Nantilah kalau ada bahannya, bahan videonya itu nanti insya Allah diperbarui supaya yang belajar lebih semangat lagi. Yang saya salut itu mah yang sepuh-sepuh ya umur 60, terkadang meripatnya udah kurang jelas tapi masih semangat itu. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Ya kita doakan mudah-mudahan memang tujuannya bukan mencari nafkah, bukan untuk terima terima pasien, bukan, hanya kesibukan untuk menambah kesibukan daripada tiada yang harus dikerjakan. Jadi solusinya yang otak-ngatik gitu ya. Kalau manggul-manggul kan udah berat, mikul-mikul udah enggak mungkin ya. Jadi ya solusinya ya nih ngotak-ngatik ya. Mudah-mudahan menjadi tambah sehat. Amin. Bagi yang muda-muda lebih semangat lagi ya. Yang muda-muda lebih semangat untuk apa? Jadi semangatnya kalau sekarang belajar, kalau udah tuanya tinggal praktek, maksudnya seperti itu ya. Kan belajar sedini mungkin ya, supaya gampang diingatnya. Masih awas semua ya, masih mripatnya masih awas, terus daya ingatnya masih awas itu. Jadi kalau yang udah sepuh-sepuh, kalau yang sulit-sulit ya ditinggalin aja. Yang gampang-gampang aja supaya jangan menambah suatu jadikan beban. Semampunya, ibarat orang jalan tuh semampunya, sekuatnya. Kalau udah nggak kuat ya ditinggal. Bisa ini kan seperti contoh kayak Yanto kipas. Putus begitu bisa ya, bisa itu karena Allah. Juga belajarnya saya dulu lama, saya sebutkan tadi kan. 7 tahun belajar ini nih. Nyambung-nyambung ini belajar 7 tahun. Makanya terkadang saya ketawa pemula-pemula gitu ya. Masih pemula cuma masih bingung. Ya pemula bingung wajar, saya aja 7 tahun baru bisa. Testernya mati, oh kita hidupin dulu ya. Kita cari arah yang tadi ada panahnya. Nah ini nih. 1000 berapa tuh ya? 1000 kurang jelas nih. Hidup semua alhamdulillah. 1100. Jadi jumpa keseluruhan itu udah 1190. Wah, masih jalan-jalan. Yang penting hidup alhamdulillah. Nanti kita akan tes menggunakan paling-paling lagi ya. Yang ini kita silakan untuk sambil ngopi. Jangan terlalu fokus. Jangan terlalu sepanang bahasa orangnya ya. Santai aja, kalau yang sulit-sulit ditinggal, jangan langsung dipaksain untuk bisa. Kita ngopi-ngopi dulu.
Mengikatnya juga harus pelan-pelan ya, jangan ngikatnya rapi terus apa namanya, biar rapi tapi jadi memutus. Ngikatnya yang penting hati-hati. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sering silaturahmi ke tempat saya, terutama Bapak Andi Kalisari. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Jadi kalau ada yang dekat ya, tempat saya ini kan di Jalan Kemang Utara 9. Nah, Jalan Kemang Utara 9 nomor 42. Dekat Pasar Buncit. Kalau udah patokan Pasar Buncit samping jembatan ya itu udah. Kalau di pinggir jalan gitu, pinggir jalan Kemang Utara 9 lewat itu tanya servis kipas angin, insya Allah ya dikasih tahu. Servis kipas angin diantuk kipas, insya Allah ada yang nggak tahu, tapi kalau nanya orang-orang situ asli tahu lah. Karena saya udah lama di situ, jadi ya paling enggaknya ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kalau orang baru ya nggak tahu, tapi kalau orang lama insya Allah tahu. Jalan Kemang Utara 9 nomor 42 Pancoran, Jakarta Selatan. Kalau ada yang sulit-sulit ya bawa aja, insya Allah dibantu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya namanya bekerja ya, bekerja itu kan tergantung dari kondisi, terkadang ada yang berhasil. Alhamdulillah berputar ya, muter ke kanan. Udah speed, oh speed nomor 1, speed 2 hidup, speed 3 hidup. Alhamdulillah, wah kenceng juga anginnya ya, kenceng juga. Wah kita tinggal rakit ini, karena udah berputar, kita udah pastikan. Uang biasanya ngapain? Iya. Musik ya.
Alhamdulillah kemarin saya silaturahmi ya, ke tempat saudara kita ya, buka usaha servis. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan usaha servisnya tambah rame. Nah, udah selesai kita rakit, langsung kita tes. Ini kabelnya pedang bundet-bundet. Paling besi. Wah, ini udah. Mudah-mudahan selesai, bisa hidup kembali. Yang punya udah menungguin. Kita tes. Kok nggak muter? Kita tes. Speednya nih. Oh, 0. Pantesan nggak muter ya. Ini 0. Kita putar speed nomor 1. Wah, alhamdulillah langsung kencang. Kencang juga terasa ya. Anginnya kencang. Memang paling besi. Ya cuma kelemahannya di situ ya, apa nama dari gulungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.